Om Tat Sat Ekam Evam Adwitiyam Brahman. Om Brahman Atman Naikyam. Om Mawignamastu Namo Sidam. Om Swastiastu. Om Anubhadra Karatawo Yantu Iswata. Semoga semua pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Inggih, Sang Maharesi Suci, Guru Suci, Titiang Nunas Tuntunan, Ampura semoga tidak kenau pederawa. Ida Sang Sulinggih, Ida Pandita Sang Meraga Suci, para pemangku, para pinandita yang disucikan, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, adik-adik muda-mudi kaula muda, serta anak-anak sekalian yang sama-sama berbahagia. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kali ini kembali saya hadir untuk berbagi dengan membawakan yaitu ajaran Catur Brata, penyepian diraga sarira dapat yaitu menghidupkan mata ketiga kita. Tetapi sebelumnya, marilah kita sama-sama mengucapkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa sampai saat ini kita masih tetap diberikan umur panjang, sehat selalu, selamat rahayu, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan ini berjalan sebagaimana mestinya. Dan demikian juga sebelumnya saya mohon maaf, saya tidak menggurui Bapak Ibu sekalian. Saya hanya ingin berbagi tentang ajaran yang sangat adiluhung demi untuk kesehatan dan kecerdasan daya spiritual kita. Mudah-mudahan apa yang nantinya dapat saya bawakan dan begitu juga mudah-mudahan apa yang bisa saya dapat sampaikan ini sedikit banyaknya bisa bermanfaat bagi kita sekalian. Dan demikian juga mudah-mudahan bisa berguna bagi diri saya sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian dan adik-adik serta anak-anak sekalian yang sama-sama berbahagia. Jadi Catur Brata yaitu penyepian diraga sarira dapat membuka mata ketiga kita. Ini tidak terlepas juga dari rangkaian upacara agama Hindu kita, yaitu dalam rangka kita memperingati Tahun Baru Saka yang datangnya setiap tahun sekali begitu ya. Kita melaksanakan dengan rangkaian Catur Brata penyepian baik secara skala maupun niskala begitu ya. Secara skala kita melaksanakan bersih-bersih diri begitu ya. Jadi berapa hari sebelumnya Hari Raya Nyepi kita melaksanakan melasti atau mekies begitu ya. Jadi yang bertujuan adalah untuk menghanyutkan sarwa mala papa petaka begitu, keletahan dan kesialan yang ada pada diri kita ke segara atau ke laut demikian ya. Ya, begitu juga kita akan mengusung ya pratima pralingga begitu untuk disucikan ya. Jadi agar nanti pratima pralingga ini sudah menjadi bersih dan suci sehingga sinar suci Tuhan dapat memancarkan di pralingga pratima tersebut demikian ya. Jadi ini kita melaksanakan di laut begitu ya. Dan setelah sampai di laut kita akan mengamet tirta amarta di Telenging Segara begitu ya. Untuk nanti kita laksanakan rangkaian upacara, kita melaksanakan nyegara gunung begitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita punya harapan ya, mudah-mudahan setelah kita melaksanakan pelastian nanti, pikiran dan jiwa raga kita, begitu juga sarana sebagai upacara kita ini seperti pralingga pratima ini sudah bersih dan suci begitu ya, sehingga kita siap untuk melaksanakan perayaan Nyepi. Dan perlu diketahui Bapak Ibu sekalian bahwa lautan itu di samping memang untuk kita membuang kekotoran dan keletahan atau malah papa petaka ini Bapak Ibu dan segala energi negatif, lautan ini juga yaitu dapat mensucikan begitu ya.
pikiran dan jiwa raga kita. Demikian sesuai dengan ajaran agama Hindu. Jadi kita perlu melaksanakan Nyegara Gunung, demikian Bapak Ibu ya. Jadi artinya mempertemukan lautan dengan daratan begitu ya. Ya seperti contohnya bahwa laut itu kena sinar matahari, maka air laut ini akan menguap begitu ya, menjadi embun. Setelah menjadi embun akan menjadi mendung, dan dari mendung ini akan menurunkan hujan begitu ya. Hujan itu jatuh di gunung, dan dari gunung inilah nanti akan menimbulkan banjir air begitu ya, untuk membuat kesuburan kepada daratan ini ya, membuat kemakmuran kepada daerah kita, wilayah kita, begitu alam ini demikian ya. Nah sehingga kita sebagai manusia juga akan menikmati kemakmuran dan kesuburan di dalam kehidupan ini, demikian Bapak Ibu sekalian. Nah inilah sebagai maknanya bahwa kita melaksanakan Mekiyes dan begitu juga melaksanakan Nyegara Gunung ini Bapak Ibu sekalian. Dan begitu juga ya, jadi sehari sebelum pelaksanaan daripada Hari Raya Nyepi ini kita melaksanakan mesange begitu, mecaru ya. Demikian ya. Mecaru ini artinya mengharmoniskan ya alam lingkungan kita, apakah itu alam pedesaan, apakah itu alam kecamatan, alam kabupaten, begitu juga alam provinsi, dan begitu juga alam semesta ini ya. Sebelum kita melaksanakan Hari Raya Nyepi ini supaya menjadi harmonis dan indah begitu ya, dengan cara melaksanakan pecaruan di Perempatan Agung di Catuspate begitu ya. Catuspate ini adalah merupakan titik nol yang menghubungkan ke segala penjuru mata arah angin begitu ya. Jadi kita menetralisir ya supaya alam lingkungan kita ini menjadi bersih dan suci, sehingga di dalam rangka nanti kita melaksanakan Hari Raya Nyepi, kita alam ini sudah menjadi bersih dan suci. Begitu juga mudah-mudahan pikiran kita sudah menjadi bersih dan suci, demikian. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, jadi di dalam kita melaksanakan perayaan Tahun Baru Saka ini yang dirangkaikan dengan Hari Raya Nyepi, kita melaksanakan catur berata penyepian begitu ya. Jadi yang tujuannya tidak lain Bapak Ibu, kita akan mengharmoniskan alam lingkungan ini, demikian ya. Yang mungkin sebelumnya atau sesudahnya ini Bapak Ibu ya, sesudahnya ini kita banyak melaksanakan aktivitas yang artinya mengganggu alam ini Bapak Ibu ya. Yang kegiatan kita laksanakan ya hiruk pikuk, dan begitu juga polusi dari kendaraan ya, begitu dari pabrik ya, demikian ya. Jadi sehingga membuat kekotoran kepada udara dan alam ini ya, begitu ya. Dengan kita melaksanakan catur berata penyepian ini 1 kali 24 jam, mudah-mudahan kita juga dapat memurnikan alam ini, begitu alam ini sudah bisa bernapas dengan lega, demikian Bapak Ibu sekalian ya. Nah, jadi demikian harapan kita ya, di dalam rangka kita melaksanakan upacara penyepian ini Bapak Ibu sekalian. Dan di dalam kita melaksanakan rangkaian daripada catur berata penyepian, ada 4 tahapan yang dilaksanakan. Yang pertama adalah yaitu amati geni, artinya kita tidak berapi-api di luar Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita mematikan api di luar, begitu juga mematikan api nafsu kita, demikian ya. Tetapi kita akan menghidupkan api rohani kita secara niskala begitu ya, secara tidak nyata begitu ya. Jadi kita akan membangkitkan kundalini untuk membuat badan kita menjadi suprasadar begitu ya, untuk bisa kita nanti melaksanakan tapa brata yoga semadi dengan kusyuk begitu ya. Dan begitu juga kita akan melaksanakan yaitu amati karya ya, tidak bekerja ya, tetapi di dalam tubuh kita Bapak Ibu, kita akan bekerja untuk membuat badan kita menjadi sehat begitu ya. Jadi kalau umpamanya kita sudah melaksanakan yang namanya meditasi, catur berata yoga dan semedi ini Bapak Ibu, maka badan kita akan menjadi diselaraskan, menjadi sehat begitu ya.
Ya, mudah-mudahan kita dapat melaksanakan dengan berjalan dengan baik, begitu harapan kita. Dan begitu juga amati lelungan, di luar kita tidak bepergian Bapak Ibu ya, tetapi di dalam diri kita nanti kita akan bepergian kemana-mana begitu ya. Jadi kita akan bepergian dari satu cakra ke cakra lain di dalam tubuh kita, demikian ya, untuk menyelaraskan organ-organ tubuh kita agar badan kita menjadi sehat. Dan begitu juga amati lelanguan, ya kita tidak menghibur diri ya di luar ini, seperti misalnya mungkin nonton TV, main HP misalnya Bapak Ibu ya. Kita menghentikan itu. Begitu juga aktivitas misalnya, jangan nanti menghibur diri misalnya dengan cara berjudi dan sebagainya begitu Bapak Ibu ya. Kalau bisa kita hentikan dulu ya. Jadi mari kita laksanakan di dalam rangka Hari Raya Nyepi, merenungkan diri kita, demikian ya. Jadi bahwa mungkin setelah waktu yang sudah lewat banyak kita berbuat kesalahan begitu ya, yang kita tidak sadari baik melalui pikiran, ucapan dan perbuatan ini. Di waktu Hari Raya Nyepi kita merenungkan diri, kita memohon maaf atas mungkin kekeliruan, kesalahan kita yang sudah kita perbuat pada waktu yang lewat itu. Dan demikian juga kita merenungkan diri, mudah-mudahan diberikan pengampunan kepada kita begitu atas kesalahan, kekeliruan kita. Dan begitu juga mudah-mudahan akan diberikan petunjuk dan jalan untuk kita melaksanakan aktivitas kegiatan kita sebagai manusia ini untuk selanjutnya begitu Bapak Ibu sekalian. Itulah harapannya di dalam perayaan Hari Raya Nyepi, betul-betul kita dapat nanti merenungkan diri kita. Jadi Bapak Ibu, bahwa ini catur berata penyepian ini kita laksanakan artinya secara khusyuk Bapak Ibu ya, dengan cara kita melaksanakan puasa, yaitu melaksanakan tapa berata yoga semedi ya. Ya, sudah sering saya sampaikan bahwa tapa itu adalah pengendalian diri begitu ya. Ya, berata itu adalah pengekangan hawa nafsu, dan yoga itu kita menghubungkan diri kepada Sang Maha Pencipta, dan semedi kita melaksanakan puncak dari segalanya begitu ya, untuk pemusatan pikiran kita dan jiwa raga kita kepada Sang Maha Pencipta, Tuhan yang Maha Kuasa begitu ya. Jadi demikian Bapak Ibu ya. Jadi bahwa kita perlu ketahui bersama ya. Jadi nanti kita akan melaksanakan yaitu untuk membersihkan energi negatif ya, membangkitkan Sang Yang Aji Kundalini ini Bapak Ibu ya, untuk membakar energi negatif ke atas ini Bapak Ibu ya. Karena dengan api rohani ini, karena api itu pergerakannya ke atas ya, kalau air nanti pergerakannya ke bawah begitu Bapak Ibu ya. Kita akan membersihkan ke atas ini untuk membakar mungkin karma-karma buruk kita, begitu juga sifat-sifat buta dan kala ini kita netralisir supaya menjadi sifat dewa, menjadi sinar begitu Bapak Ibu sekalian ya, di atas kepala kita nanti, demikian. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai melaksanakan yaitu persiapan untuk melaksanakan catur berata penyepian di Raga Sarira, dapat meningkatkan dan membuka mata ketiga kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita duduk dengan baik begitu Bapak Ibu ya. Apakah itu umpamanya di kamar suci kita, dan begitu juga bisa kita duduk di kursi, tetapi kursi yang tidak ada sandaran, dan begitu juga kita tidak bisa mempergunakan alas kaki begitu ya. Jadi demikian Bapak Ibu. Jadi mari kita laksanakan yang duduk bersila, mengambil sikap siddhasana, kaki kanan diletakkan di atas kaki kiri, badan tegak lurus, pikiran kita pusatkan di ujung hidung, lidah kita lekatkan di langit-langit begitu ya, agar dapat penyatuan. Dan tangan kita dulu Bapak Ibu kita letakkan di atas paha kanan dan kiri ini ya. Ibu jari tangan dengan jari tengah ini bertemu Bapak Ibu, kita mengambil sifat padme gitu ya. Sikap padme ini ya mudra yang sikap padme begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi mari kita dulu
membersihkan pikiran dan jiwa raga kita dan tempat duduk kita dengan mantra. Mari kita mulai Bapak Ibu. Asana. Om Sida Asana Persada Satiti Sarira Siwa Suci Nirmala Yanama Swaha. Om Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga pikiran dan jiwa raga hamba, begitu juga tempat duduk hamba menjadi bersih dan suci. Setelah itu Bapak Ibu, mari kita melaksanakan yaitu pembersihan tangan. Kara Sodana. Om Sudamam Swaha. Om Mati Sudamam Swaha. Om Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga kedua tangan dan hati hamba menjadi bersih dan suci. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, mari kita melaksanakan yaitu sema kosong, cakupkan tangan di antara kedua alis kita. Om Atma Tatuatma Parisudamam Yanama Swaha. Om Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga roh atau atma hamba bisa bersatu dengan Parama Atma Tuhan Yang Maha Kuasa untuk mensucikan segala pikiran dan jiwa raga hamba sehingga hamba dapat bersatu denganmu. Setelah itu Bapak Ibu, mari kita mendoakan alam semesta, karena doa ini sangat penting sekali. Di samping kita mendoakan kedamaian alam semesta, ya juga kita mendoakan kebahagiaan semua makhluk. Karena doa ini disebutkan dapat menghapuskan segala macam dosa kita, demikian ya. Dan begitu juga doa ini sangat besar sekali pahalanya, begitu ya. Nah, untuk kedamaian alam semesta beserta isinya. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu, kalau kita dapat mungkin lebih banyak mendoakan kedamaian alam semesta dan kebahagiaan semua makhluk, ini akan dapat mengurangi bencana-bencana yang ada di alam semesta ini, demikian Bapak Ibu sekalian. Karena yang sering saya sebutkan yaitu pikiran pergi ke segala pikiran. Jadi kalau kita sudah berdoa, apa yang kita pikirkan Bapak Ibu itu sudah tercatat di alam semesta, begitu ya. Apa yang kita suarakan ini sudah dicatat di alam semesta, begitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi mudah-mudahan dengan selalu kita mendoakan ini akan mengurangi mungkin kejadian atau bencana yang terjadi di alam semesta ini, demikian. Mari kita mulai Bapak Ibu sekalian berdoa tentang kedamaian alam semesta. Om Diau Santir Antariksam Santir Pertiwa Santir Apa Santir Osadaya Santir Wanaspataya Santir Wiswadewa Santir Brahma Santir Saruam Santir Santir Ewam Santir Sama Santir Edi. Om Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, damailah diauh alam atas atau langit, damailah alam tengah atau antariksa, damailah pertiwi tanah atau bumi, damailah apah atau air, damailah osadaya rumput-rumputan tanaman palawija, damailah wanaspataya pohon-pohonan kayu dan buah-buahan, damailah para dewa sebagai sinar-sinar suci Tuhan, damailah Brahma pencipta alam beserta isinya. Semoga semua seisi alam semesta ini tetap dalam keadaan damai atas perlindungan-Mu, Om Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa. Om Samastaloka Sukina Bhavantu. Semoga semua makhluk berbahagia. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendoakan alam semesta ini beserta isinya. Mudah-mudahan alam ini sudah menjadi damai, begitu ya. Jadi mari kita sudah melaksanakan kegiatan selanjutnya Bapak Ibu, yaitu melaksanakan catur berata
penyepian di raga sarira, dan untuk dapat juga nantinya membuka mata ketiga kita. Jadi Bapak Ibu, kita kembali duduk tegak Bapak Ibu sekalian. Sekarang pusatkan pikiran kita Bapak Ibu sekalian, yaitu di Muladhara Cakra ya. Jadi mata kita arahkan ke ujung hidung, begitu Bapak Ibu. Jadi kita melaksanakan dengan mudra sekarang Bapak Ibu ya. Demikian. Jadi Bapak melaksanakan dalam hati, nanti saya yang tuntun, demikian ya. Jadi Bapak Ibu lihat gerakan tangan saya, yaitu lihat mudra yang saya lakukan. Jadi mari kita mulai, yaitu membangkitkan Kundalini Bapak Ibu sekalian. Jadi pusatkan pikiran kita di Muladhara Bapak Ibu ya. Jadi kita akan membangkitkan Kundalini, yaitu akan nyomia begitu ya, akan menetralisir yaitu energi negatif yang ada dalam tubuh kita. Begitu juga sifat-sifat buta dan kala ini kita akan netralisir, mudah-mudahan menjadi sifat dewa. Begitu juga mudah-mudahan karma-karma yang mungkin kurang baik kita dapat dinetralisir menjadi positif, begitu Bapak Ibu sekalian. Mari kita mulai. Satukan Bayu Sabda Hidup Bapak Ibu sekalian ya. Jadi tarik dengan aksara Om, gerakan Muladhara kita. Tarik dengan napas Om. Terus Bapak Ibu tarik ke atas, yaitu energi Kundalini lewat tulang belakang kita. Sekarang naik di bokong kita, begitu naik juga di pinggang kita, naik di punggung kita, naik di bahu kita, naik di leher kita, dan terus naik ke kepala kita, menembus kepala kita dan sampai di cakra Sahasrara atau di puncak kepala kita ya, di cakra teratai berdaun seribu. Sekarang sinar suci Tuhan sudah ada di cakra Sahasrara Sakra Bapak Ibu ya. Demikian. Nah, sekarang ini Bapak Ibu kita jaga di sini ya. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa ini otak belakang kita sudah ditembus ya. Perlu diketahui bahwa otak belakang ini adalah merupakan ya, disinilah letaknya memori kita Bapak Ibu ya. Jadi mungkin karma-karma buruk kita sudah ada di otak belakang tercatat di sini. Disinilah Sang Yang Suratma Bapak Ibu ya, yang menyurat, yang mencatat, yaitu tentang mungkin sifat yang kurang baik kita, yaitu di otak belakang kita Bapak Ibu. Sekarang sudah ditembus oleh energi Kundalini ini mudah-mudahan sudah karma buruk kita sudah dinetralisir ya. Demikian Bapak Ibu sekalian. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa kepala ini memegang peranan penting ya. Demikian ya. Ya, karena disebutkan ya, telinga kanan kita adalah melinggi Sang Yang Ketu yang selalu membisikkan tentang ajaran Dharma, kebaikan, kebenaran. Begitu juga membisikkan tentang yang positif, yang kebaikan, begitu dari telinga kanan kita. Tetapi di telinga kiri kita ini adalah melinggi Sang Yang Rawu yang selalu membisikkan yaitu tentang keenakan duniawi, kesenangan duniawi. Begitu juga tentang membisikkan tentang kejahatan dan sebagainya, begitu ya. Jadi ini perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang ini sudah dinetralisir, mudah-mudahan kita sudah dituntut ke jalan yang benar, begitu ya, untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan di dalam kehidupan kita. Demikian ya. Ya, dengan catatan ya, setelah artinya bangkit Kundalini kita ini, kita harus selalu yaitu tuntun diri kita dengan ajaran Trikaya Parisuddha, begitu ya. Kita selalu berpikir, berkata dan berbuat yang baik. Demikian Bapak Ibu sekalian. Ya, supaya tidak lagi ada karma-karma buruk lagi yang menempel di dalam diri kita, begitu ya, di dalam pikiran dan jiwa raga kita. Jadi Bapak Ibu sudah di atas kepala ini sekarang sinar suci. Nah, mari kita akan turunkan lagi Bapak Ibu ya. Tadi kita mengambil energi alam ini. Nah, sekarang yang turun ini adalah sifat air Bapak Ibu ya. Tadi yang naik ke atas ini adalah membakar. Jadi abu pembakaran sekarang dihanyutkan Bapak Ibu ya ke
kotoran itu akan dibuang dari kepala ini sampai ke kaki kita. Demikian Bapak Ibu lewat tulang belakang kita. Mari Bapak Ibu ya, sekarang satukan bau sabda hidup. Jangan ditarik dengan napas Bapak Ibu ya. Kita turunkan ini sinar suci yang ada di atas kepala kita lewat tulang belakang kita. Satukan bau sabda hidup, tarik dengan aksara Om. Om. Langsung Bapak Ibu turunkan sinar suci itu lewat ke belakang kita, leher kita, terus sampai di punggung kita, terus sampai ke pinggang kita, sampai di bokong kita, sampai di paha kanan kiri, di betis kita kanan kiri, dan begitu sampai di telapak kaki kita kanan kiri. Nah sekarang Bapak Ibu sampai di jari-jari kita. Jadi sinar suci ada sudah di telapak kaki kita. Nah begitu juga di jari-jari kita Bapak Ibu sekalian ya. Nah sekarang Bapak Ibu, perlu kita ketahui bersama ya, bahwa setiap artinya sinar suci ini yang turun ini Bapak Ibu dari kepala ini ke bawah, begitu juga yang naik, setiap dilewati oleh sinar suci ini, energi kundalini, maka tubuh kita yang dilewati itu bergerak Bapak Ibu ya, demikian ya. Jadi orang Bali bilang rudut itu perjalanannya begitu di dalam tubuh kita ya. Demikian Bapak Ibu. Dan perlu juga kita ketahui bahwa sekarang sinar itu di mana umpamanya ada cakra-cakra Bapak Ibu, setiap cakra itu dilewati itu seperti yang sudah pernah saya sampaikan ya, seperti sebuah lilin. Setiap cakra ini setiap dilewati oleh energi kundalini, lilin itu akan dibakar dan bersinar dan bercahaya begitu ya. Jadi akan membuat aura badan kita menjadi besar begitu ya, bercahaya, badan kita akan menjadi tercerahkan dan suprasadar begitu Bapak Ibu sekalian. Nah sekarang mari kita melaksanakan Nyenggara Gunung, yaitu sinar yang ada di telapak kaki kita akan loncatkan di atas kepala kita. Jadi satukan bau sabda hidup Bapak Ibu, sekarang tarik dengan napas, jadi loncatkan di atas kepala kita. Satukan bau sabda hidup, tarik dengan aksara Om. Om. Sudah di atas kepala kita. Nah ini sekarang kita jaga Bapak Ibu ya, kita jaga. Jadi jaga ini di atas kepala kita. Ya ini kalau umpama tadi kita melaksanakan yaitu Nyenggara Gunung secara skala ya, kita mempertemukan air laut ini dengan daratan ini akan menjadi hujan. Hujan ini akan membuat kesuburan kepada daratan, atau umpama alam ini ya, membuat kesuburan alam ini begitu ya. Tetapi ini di dalam secara niskala sinar suci ini yang ada di atas kepala akan memberikan kesehatan kepada seluruh anggota badan kita, demikian ya. Nah ini kita jaga di atas kepala kita Bapak Ibu. Nah sekarang mari kita pikirkan di Muladhara Cakra. Di Muladhara Cakra ini Bapak Ibu, ini adalah tirta kundalini di sini Bapak Ibu ya. Tirta kundalini nanti kita akan pertemukan dengan tirta kamandalu, begitu ya, di wilayah Swadhisthana atau kemaluan kita. Jadi mari Bapak Ibu satukan bau sabda hidup ya, tarik dengan aksara Om, sinar suci yang ada di Muladhara ke depan Bapak Ibu di Swadhisthana Cakra. Satukan bau sabda hidup, tarik dengan aksara Om. Om. Ya sekarang sudah di Swadhisthana Cakra, yaitu di wilayah kemaluan kita. Ini sinar suci di situ. Sekarang sudah bersatu tirta kundalini dengan tirta kamandalu di sana. Nah sekarang kita naikkan Bapak Ibu sekalian, yaitu ke Nabi Cakra. Satukan bau sabda hidup, tarik dengan aksara Om. Om. Ya sekarang sudah ke Nabi Cakra di pusar kita. Nah ini di pusar kita sudah sinar suci sudah ada di situ Bapak Ibu, menyebar di seluruh pusar kita. Nah perlu kita ketahui bahwa pusar kita ini adalah di sini api pencernaan yang mencerna segala makanan yang kita konsumsi, dan sari-sari makanan ini akan dikirim ke hati, yaitu disaring di hati menjadi amarta yang membuat badan kita akan menjadi sehat secara jasmani, rohani, secara lahir batin begitu Bapak Ibu sekalian. Nah sekarang
Bapak Ibu, mari kita tarik dari Nabi Cakra ke Anahata Cakra di wilayah jantung. Satukan bau sabdi hidap, tarik dengan aksara Om dengan napas. Om. Ya, sekarang sudah di Anahata Cakra di wilayah jantung. Nah, di situ sudah menyebar Bapak Ibu. Nah, ini tirta, semua tirta amarta, tirta yaitu Kundalini, tirta Kamandalu, sekarang tirta Amarta Jiwa dan tirta Maha ini Bapak Ibu sudah bersatu di sini. Ya, jadi sinar suci yang ada di jantung ini sudah memberikan pencerahan kepada hati kita, begitu juga empedu kita, paru-paru kita Bapak Ibu ya. Jadi ini semua sudah di sini sinar suci memberikan pencerahan di Anahata Cakra di wilayah jantung kita. Demikian. Nah, sekarang Bapak Ibu, mari kita yaitu loncatkan ke Wisudi Cakra di wilayah tenggorokan kita. Satukan bau sabdi hidap, tarik dengan aksara Om. Om. Ya, sekarang sudah Wisudi Cakra, yaitu di ineban kita, di tenggorokan kita. Nah, di sini Bapak Ibu adalah merupakan perbatasan antara kepala dan badan kita, demikian ya. Jadi karena kepala inilah yang memegang peranan penting di dalam kehidupan di sini, karena di sini ada panca indera Bapak Ibu ya. Ya, demikian, ada panca indera di sini. Nah, di ineban ini adalah merupakan letak imun tubuh kita Bapak Ibu ya. Jadi dengan bangkitnya Kundalini, mudah-mudahan imun tubuh kita akan menjadi meningkat begitu Bapak Ibu sekalian ya. Membuat badan kita menjadi sehat secara jasmani dan rohani, secara lahir batin begitu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, dari ineban ini mari kita loncatkan ke Ajna Cakra. Satukan bau sabdi hidap, tarik dengan aksara Om. Om. Ya, sekarang sinar itu sudah di Ajna Cakra. Nah, di sini sudah bersatu Bapak Ibu ya, tirta semuanya, yaitu tirta Amarta, tirta Kundalini, tirta Kamandalu, tirta Amarta Jiwa, tirta Maha Amarta, tirta Sanjiwani, tirta Maha Pawitra, ini sudah kumpul di sini Bapak Ibu ya. Tempatnya di Ajna Cakra. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, untuk proses kita melaksanakan yaitu Catur Brata di Raga Sarira ini untuk dapat membuka mata ketiga kita Bapak Ibu. Nah, sekarang saya berikan jalannya Bapak Ibu ya. Jadi kita pusatkan di sini pikiran kita selama 5 menit Bapak Ibu ya. Selama 5 menit. Jadi mata kita arahkan ke antara kedua alis kita, pikiran kita arahkan juga di antara kedua alis kita. Napas kita kontrol keluar masuk Bapak Ibu ya. Jadi kita napas seperti biasa, jangan kita paksakan napas kita. Jadi kita kontrol napas kita terus selama 5 menit. Pikirkan dan mata kita juga tujukan di antara kedua alis kita ya. Mudah-mudahan kalau nanti kedua alis Bapak itu bergetar begitu ya, itu ada tanda-tanda kan membuka mata ketiga kita, demikian ya. Tapi walaupun bangkit Kundalininya Bapak Ibu sekalian, belum tentu mata ketiga itu akan terbuka, demikian ya. Demikian Bapak Ibu. Karena apa? Nanti betul-betul pikiran dan jiwa raga kita menjadi bersih dan suci, baru mata ketiga akan terbuka, demikian Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini kita laksanakan selama 5 menit Bapak Ibu sekalian ya. Jadi setelah itu Bapak Ibu sekalian ya, jadi kalau umpama Bapak sudah melaksanakan selama 5 menit misalnya ini Bapak Ibu sekalian, jadi mari kita melaksanakan yaitu Gayatri Mantram ya. Jadi Gayatri Mantram ini sangat memegang peranan penting di dalam pelaksanaan Catur Brata penyepian di Raga Sarira ya, untuk dapat meningkatkan yaitu membuka mata ketiga kita, demikian ya. Ya, jadi nanti Bapak Ibu sekalian kita kembali memusatkan pikiran ya. Nah, cakupkan tangan di dada kita. Nah, pusatkan sekarang pikiran kita di Tungtung yang gerana Bapak Ibu ya.
mata kita dengan cakupan tangan ini ketemu di tungtunging gerana begitu ya, di ujung hidung kita. Demikian Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian, kalau umpamanya kita sudah melaksanakan Gayatri Mantra, kita sudah mulai menyebutkan Om Bur Buah Swah Bapak Ibu. Dari bor ini, dari alam bawah ini, dari pertiwi ya, sampai alam tengah dan alam atas, kita langsung Bapak Ibu tarik ke atas. Ini sinar suci yang ada dari pertiwi ini sampai di langit yang biru Bapak Ibu sekalian. Demikian ya. Ya, sampai di langit yang biru itu ada sinar suci di sana memancar. Bapak bayangkan langit itu biru, ada sinar suci di situ memancarkan sinarnya kepada pikiran dan jiwa raga kita dan menyelimuti seluruh badan kita. Demikian ya. Jadi ini nanti sinar suci yang ada dari langit ini menuju kepada pikiran dan jiwa raga kita ini Bapak Ibu, ini akan menumpahkan cecepu manik begitu ya. Jadi bioma siwa ini yang mungkin dikatakan itu cecepu manik itu akan tertumpah begitu Bapak Ibu ya, karena sinar dari langit ini kepada pikiran dan jiwa raga kita dan akan membasahi seluruh anggota badan kita begitu ya. Jadi tirta suci ini akan membasahi seluruh anggota badan kita sehingga membuat badan kita menjadi suprasadar, segar bugar, sehat jasmani rohani secara lahir batin begitu Bapak Ibu sekalian. Di samping itu juga kita akan dapat menyatu kepada Sang Maha Pencipta. Demikian. Nah, inilah Bapak Ibu, yaitu ya artinya catur berata penyepian di raga sarira untuk dapat artinya membuka mata ketiga kita. Demikian Bapak Ibu sekalian ya. Jadi demikian Bapak Ibu, mari kita mulai melaksanakan Gayatri Mantra. Kita pusatkan pikiran Bapak Ibu di ujung hidung kita, tangan cakupan tangan dengan pandangan mata kita ketemu di tungtunging gerana di ujung hidung kita ya. Jadi kita melaksanakan Gayatri Mantra. Ingat Bapak Ibu, begitu kita menyebutkan bur ya, alam bawah ini, buah itu alam tengah, terus Bapak Ibu sampai swah ini alam atas atau langit yang biru ini Bapak Ibu. Nanti dari sana ada sinar suci memancarkan turun ke bawah ya, menuju kepada pikiran kita, jiwa raga kita, akan menumpahkan cecepu manik ya, semua tirta yang ada di situ yang saya sebutkan tirta tadi itu akan tertumpah Bapak Ibu ya. Itu tertumpah akan menyelimuti ke seluruh anggota badan kita, membuat badan kita menjadi suprasadar, segar bugar, sehat jasmani rohani secara lahir batin. Demikian. Mari kita mulai. Duduk yang tegak Bapak Ibu ya. Bapak melaksanakan dalam hati, saya akan tuntun. Demikian. Om 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 Bur Buah Swah Tat Sawitur Warenium Wargo Dewasyo Dimahi Diyoyona Pracodayat. Om Sang Yang Widiwasa, Tuhan yang Maha Kuasa, yang kuasa atas ketiga alam, alam bawah, alam atas, alam tengah dan alam atas, Maha suci dari segala kehidupan, maha mulia dari segala kehidupan. Semoga kekuasaan dan sinar suci-Mu memberikan penerangan dan pencerahan kepada pikiran dan jiwa raga hamba, sehingga seluruh anggota badan hamba menjadi suprasadar, segar bugar, sehat jasmani rohani, sehat secara lahir batin, dan begitu juga semoga hamba menyatu kepadamu. Om Ksantawya Kayika Dosa Ksantawya Wacika Mama
kesantawiya manase dosa, tat pramadat sama suamam. Om Shanti Shanti Shanti. Om Sang Yang Widiwasa, Tuhan yang Maha Kuasa, ampunilah atas dosa-dosa yang diperbuat oleh anggota badan hamba. Ampunilah atas dosa-dosa yang diperbuat oleh ucapan dan perkataan hamba. Ampunilah atas dosa-dosa yang diperbuat oleh pikiran hamba. Ampunilah atas dosa-dosa yang diperbuat oleh atas kelalaian hamba. Semoga hamba damai di hati, damai di dunia, dan damai selalu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sudah selesai melaksanakan yaitu Gayatri Mantra. Jadi mudah-mudahan badan kita sudah menjadi suprasadar, segar bugar, sehat jasmani rohani secara lahir batin, demikian ya. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan mari kita bersama-sama, termasuk diri saya begitu ya, kita tuntun diri kita ini dengan ajaran Trikaya Parisuddha. Kita selalu berpikir, berkata, dan berbuat yang baik begitu ya, supaya senantiasa sinar suci Tuhan akan memancarkan sinarnya kepada pikiran dan jiwa raga kita, demikian ya, sehingga kita ketuntun untuk menuju kebahagiaan dan kesejahteraan di dalam kehidupan ini. Demikian Bapak Ibu sekalian. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kita dapat meningkatkan daya spiritual ini, kita membuat badan kita sehat, dan begitu juga keluarga kita juga akan menjadi sehat, tercerahkan, dan alam lingkungan kita juga akan tercerahkan, dan begitu juga mudah-mudahan alam semesta juga tercerahkan. Demikian Bapak Ibu sekalian. Jadi demikian Bapak Ibu ya, seperti yang sering saya katakan, seperti tanaman tebu. Nah, kalau sudah tanaman tebu itu tumbuh subur, nah, sudah rimbun, dia akan dapat menyerap air, dan di waktu musim panas dia akan memberikan asupan air kepada tanaman lain begitu di sekitarnya. Demikian Bapak Ibu sekalian ya. Demikian di ajaran suci kita disebutkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, dan pada kesempatan ini mungkin saya perlu sampaikan sedikit Bapak Ibu sekalian ya, tentang untuk menuju ke jalan spiritual ini. Bapak Ibu laksanakan dengan sebaik-baiknya begitu ya. Jadi karena nanti kalau kundalini Bapak sudah bangkit, itu akan diberikan tanda-tanda begitu ya, oleh Sang Maha Pencipta begitu ya. Di dalam keadaan kita suprasadar ini, antara tidur dan melek ini Bapak Ibu ya, dalam keadaan kita terjaga, nanti Bapak akan diberikan bayangan ya. Setiap gerakan yang Bapak tempuh semuanya akan diberikan bayangan begitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi apapun Bapak laksanakan itu akan diberikan bayangan kita secara umpamanya keadaan suprasadar ini. Jadi nanti tolong dicatat itu Bapak Ibu sekalian. Dan saya tidak mau menceritakan, nanti Bapak bilang saya kedewan-dewan ya. Ya seperti yang saya sebutkan itu, yang di dalam kitab suci Bhagavad Gita itu benar adanya ya. Jadi kalau kita memang memuja misalnya para leluhur, nanti Bapak ketemu dengan leluhur. Dan kalau kita memuja kepada para dewa, misalnya kita ketemu dengan para dewa, sinar-sinar suci Tuhan. Kalau kita memuja kepada Sang Maha Pencipta, kita ketemu dan sinar yang maha besar nanti Bapak Ibu sekalian. Ya demikian ya. Jadi Bapak laksanakan saja itu. Saya tidak mau menceritakan itu karena banyak spiritual saya yang saya dapatkan begitu ya. Jadi nanti Bapak bilang saya ke dewan-dewan, nanti laksanakan saja, nanti Bapak akan temukan semua itu. Demikian Bapak Ibu sekalian. Sekian saja apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mungkin tentu apa yang saya bawakan jauh dari kesempurnaan begitu ya. Mungkin ada yang kurang sempurna, tolong disempurnakan begitu ya. Dan pada kesempatan ini saya mohon kiranya Bapak berkenaan, tolong like, subscribe, dan share begitu ya. Ya agar
ajaran yang suci dan baik dan adiluhung ini dapat tersebar untuk kesejahteraan umat manusia begitu ya. Yang penting selalu kita pergunakan untuk kebaikan begitu ya, supaya kita mendapatkan karma baik begitu ya. Karena di dalam ajaran agama Hindu kita diatur oleh hukum karma ya, apapun yang kita perbuat itu ada hukum sebab dan akibatnya nanti begitu ya. Kalau kita berbuat baik akan kita mendapatkan karma baik, kalau kita berbuat yang tidak baik itu akan mendapatkan karma buruk nanti. Demikian Bapak Ibu ya. Ya, marilah kita betul-betul selalu kita tuntun pikiran dan jiwa raga kita ke jalan yang benar menuju kebahagiaan dan kesejahteraan. Sekian Bapak Ibu sekalian. Ya, semoga Bapak Ibu sekalian jadi mendapatkan karma baik dan begitu ya, akan mencapai kebahagiaan, kesejahteraan dan kedamaian dalam kehidupan ini. Demikian. Saya hanya bisa mengaturkan suksema dan ucapan banyak terima kasih kepada kita sekalian. Jadi sekian Bapak Ibu, kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan Paramasanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om